Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat tercinta, semoga Anda terus dalam kemurahan rezeki serta sehat selalu. Kabar hari ini, politik nasional kembali hangat dengan adanya rencana pemakzulan Presiden Jokowi dipelopori oleh 200 purnawirawan jenderal TNI Polri. Mereka menggalang dukungan dipelopori oleh Jenderal Sutioso, mantan Gubernur DKI, serta Jenderal Fahru Rozi, purnawirawan, mantan dari Menteri Agama, untuk mendeklarasikan pemakzulan Presiden Jokowi yang tentunya ini fakta bagi perkembangan politik. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimakzulkan. Akibat cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap pemilu 2024 telah membawa kemerosotan moral, kemerosotan demokrasi, kemerosotan ukhuwah persatuan bangsa Indonesia juga. Atas dasar itulah pentingnya mereka menyelenggarakan upaya untuk memakzulkan Presiden Jokowi dari Presiden Republik Indonesia. Mencermati hal tersebut, tempo hari dalam serangkaian persiapan Pilpres ini telah keluar Menko Polhukam Mahfud MD dari jabatannya sebagai menteri. Itu dilakukan guna menghindari konflik of interest, supaya jabatan Menko Polhukam dengan usaha mencalonkan diri menjadi wakil presiden itu tidak beradu kepentingan di dalamnya, sehingga kewenangan Menko Polhukam itu tidak tercampuri dengan usaha menjadi calon wakil presiden. Jalan yang ditempuh, ia mengundurkan diri dari Menko Polhukam. Tapi hal ini tidak diikuti oleh para menteri yang lain yang terjun dalam politik praktis pemilu 2024, seperti Menhan Prabowo mencalonkan menjadi presiden, tidak mundur dari Menteri Pertahanan. Juga menteri-menteri pendukung lainnya yang terlibat dalam kampanye tidak mengundurkan diri. Inilah menjadi bahan renungan karena di dalamnya ada konflik of interest. Hari ini begitulah akibat contoh dari Presiden Jokowi. Ia ingin mendukung, ingin mengusung, ingin berpihak pada salah satu calon pasangan presiden di 2024, tetapi ia tidak melepaskan jabatannya sebagai presiden, sehingga jabatan presiden itu akhirnya mempengaruhi hasil dari perolehan suara pemilu. Diharapkan seorang presiden yang ingin ikut terjun dalam kampanye pemilu, terlibat dalam pemilu, maka dia harus melepaskan dahulu jabatan presidennya supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dan itu terjadi pada diri Presiden Jokowi. Disalahgunakan kewenangan presiden itu untuk memberikan kemenangan buat pasangan calon nomor urut 2 Prabowo dan anaknya Gibran Raka Buming Raka, sehingga dana triliunan hingga mencapai 500 triliun lebih untuk dipergunakan sebagai anggaran memajukan masyarakat dalam pembangunan, ternyata digunakan untuk bansos yang bisa mendongkrak suara calon jagoannya. Pertarungan tidak imbang sehingga terjadi perolehan suara yang drastis akibat intimidasi, akibat hadirnya 500 triliun dana itu dadakan di tengah masyarakat. Itu pun juga berpengaruh
pada inflasi. Inflasi tidak terkendali karena ada dadakan uang beredar 500 triliun di masyarakat itu, sehingga nilai barang menjadi mahal karena beredar uang yang lebih banyak dari barang. Tidak bisa ditahan lagi harga-harga barang untuk naik, tidak bisa dikendalikan lagi, nilai rupiah menjadi turun. Salah satu bentuk intervensi presiden dalam pemilu kali ini, mengorbankan rakyat banyak demi kepentingan pihaknya. Langkah pemakzulan dari para Dewan Jenderal 200 jenderal ini tentunya masih mengharapkan dukungan dari para rakyat. Kemudian saya juga menerima kritik komentar dari banyak kawan yang mengatakan, kenapa kamu menutup mata dari prestasi Presiden Jokowi? Lihatlah Pulau Sumatera yang sudah begitu maju akibat pembangunan Presiden Jokowi. Lihatlah jalan-jalan raya di Pulau Jawa yang sudah begitu enak kita lalui dalam masa pembangunan Presiden Jokowi. Maka perlu saya jawab, tidak ada hubungannya. Pembangunan 9 tahun yang diberikan Presiden Jokowi itu tidak ada hubungannya dengan pemilu hari ini. Pembangunan Presiden Jokowi yang telah berjalan selama 9 tahun sudah kita nikmati bersama ini, kemajuannya sudah kita rasakan, itu semua itu adalah pembangunan yang dilakukan oleh Presiden dan menjadi hak rakyat, dan itu kita merasakan manfaatnya. Tidak ada kait mengait dengan Prabowo Gibran. Yang kita bahas hari ini adalah pemilu 2024, Prabowo Gibran, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Caimin, Anies Baswedan. Jangan melibatkan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi terlibat, itu kita kritisi, kita hakimi, tetapi tidak perlu kita kaitkan dengan jasa Presiden Jokowi dalam memajukan bangsa. Semua orang sudah tahu jasa itu, kita sudah merasakan. Bukan berarti kalau Presiden Jokowi berbuat dosa terus kita tutup mata karena sudah berjasa. Bukan berarti kita hanya mengikuti kemauannya mentang-mentang sudah berjasa. Dia berbuat salah, kita tidak mau mengingatkan. Jadi kita tidak boleh naib. Kebenaran ya kebenaran, jasa perbuatannya harus kita dukung, kita nikmati, kita puji. Tapi kesalahan, kejelekannya jangan kita tutup mata, jangan itu kita anggap kebenaran juga. Harus kita pisahkan mana pahala, mana dosa, mana jasa, mana kesalahan, sehingga ada tempat yang sesuai untuk itu semua. Kalau ikutnya Presiden Jokowi dalam memenangkan pasangan calon presiden, itu kesalahan seorang presiden. Sebagai rakyat, enak tidak enak, senang tidak senang, harus menentangnya. Itu salah. Jangan lantas kita anggap dia dewa yang harus kita puji sepanjang masa, luput dari kesalahan. Kalau kita ingatkan, maka dia tidak akan semakin salah, semakin parah kesalahannya. Hari ini akibat perkara itulah yang mempengaruhi suara ini menjadi suara yang tidak murni. Bukan suara pertarungan calon presiden, tapi suara akibat intervensi seorang Jokowi, seorang presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Semoga upaya memakzulkan Presiden Jokowi ini segera terwujud, sehingga sebelum dilantiknya seorang Prabowo dan Gibran sebagai presiden akan bisa menjauhkan intervensi seorang Jokowi yang masih menjabat sebagai presiden, sehingga kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi ini tidak tumpuk menumpuk, larut berlarut, menambah kesalahan yang baru. Dosanya tidak berlipat-lipat karena sudah diturunkan jadi presiden. Jadi dia tidak bisa untuk mengintervensi lagi suara pasca pemilu ini. Karena bisa jadi kalau masih menjabat, keputusan KPU, Bawaslu yang mengawasi masih merasa takut sama Jokowi,
tidak bisa mengambil keputusan, mengambil kewenangan yang merdeka, yang independen. Karena di situ jabatan presiden masih dipegang oleh Jokowi yang kemarin masih mengintervensi MK, mengintervensi di birokrasi. Nah, dengan makzulnya Presiden Jokowi, kosong jabatan presiden sampai dilantik presiden yang baru, kewenangan KPU, kekuatan Bawaslu mengawasi terasa lebih besar karena tidak takut-takut lagi oleh kedatangan penguasa yang mengintip keputusan bagaimana Pilpres tahun 2024 ini. Begitu kira-kira. Ini pendapat, semoga bagi pihak yang tidak sependapat bisa memberikan ulasan komentarnya, bisa memberikan narasinya. Begitulah, kita lanjutkan lagi aktivitas hari ini. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.